Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aprilia dengan NIM 3321075. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas materi, yaitu tentang teori produksi Islam. Di mana di sini ada 5 konsep dasarnya. Yang pertama, satu konsep teori produksi Islam. Yang kedua, teori perilaku produsen Islam. Yang ketiga, biaya produksi. Dan 4, efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dan yang terakhir itu perbandingan konsep produksi Islam dan konvensional. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, itu konsep teori produksi Islam. Mungkin kata produksi tidak asing bagi kita semua. Dalam ekonomi Islam, kalau tidak adanya produksi, maka distribusi dan konsumsi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan proses siklus kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor produksi, amal, kerja. Nah, di sini dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor produksi seperti amal, kerja, modal, dan tanah dalam waktu tertentu. Produksi dinyatakan juga sebagai utilitas atau nilai guna. Prinsip aktivitas produksi dapat dibagi 3. Yang pertama, prinsip tauhid, di mana prinsip tauhid ini tentang fundamental ajaran Islam. Ajaran Islam ini melangsungkan kegiatan produsen untuk termotivasi beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua di sini prinsip kemanusiaan, di mana diimplementasikan secara luas. Manusia mempunyai hak untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan. Dan ketiga, prinsip keadilan, bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dalam Islam. Yang terakhir itu prinsip kebebasan. Islam mengakui dan menghargai kebebasan manusia karena pencipta manusia memiliki tujuan yang amat jelas. Nah, kita masuk ke poin kedua, teori perilaku produsen dalam Islam. Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, di mana semua perilakunya diatur berdasarkan ajaran agama Islam. Beberapa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga, teknik produksi dilangsungkan kepada keinginan kemampuan manusia. Yang keempat, berinovasi dan bereksperimen. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu biaya produksi. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai segala aktivitas produksi. Biaya produksi ini diharapkan bisa memaksimalkan, akan tetapi harus dipahami secara integritas dengan hasil produksi. Adapun elemen-elemen biaya produksi, yang pertama biaya bahan langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir, itu perbandingan konsep produksi Islam dan konvensional, di mana di sini sangat jelas bedanya. Konsep produksi Islam itu hanya berlandasan atau mengutamakan kedepanan syariat Islam, dan serta kalau konsep konvensional hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Mungkin sekian materi dari saya, salah kata saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kalau kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Saya Sofia Aprilia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.